Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta dunia untuk bersatu dan mengambil keputusan sulit yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 tahun depan. Ia mengatakan 2022 harus menjadi tahun kita mengakhiri pandemi. Tedros menyadari jelang perayaan akhir tahun ini setiap orang ingin menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Kendati demikian, untuk dapat kembali normal, ia mengingatkan agar masyarakat melindungi diri dari virus yang kembali merebak karena varian Omikron. Sejak pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada November, Omikron telah diidentifikasi di puluhan negara. Itu memupus harapan pandemi segera berakhir. Menurut Tedros, untuk menghentikan pandemi COVID-19 pada tahun 2022, dibutuhkan semua upaya dan alat yang dimiliki, mulai dari vaksin, pemakaian masker, juga jaga jarak. Ia juga menekankan soal akses vaksin yang hingga saat ini masih belum merata. Tim Liputan, Berita 1. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan pemerintah di seluruh dunia harus bekerja sama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. WHO memberikan saran kepada negara-negara di dunia seperti penduduk di setiap negara harus lindungi diri dengan pakai masker dan jaga jarak. Kemudian akhiri ketidakadilan akses vaksin COVID-19 di mana negara maju harus berbagi vaksin dengan negara miskin. Lalu bisakah Indonesia mengakhiri pandemi COVID-19 di tahun 2022 nanti? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Sony Hari B. Harmadi serta epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Selamat siang Pak Sony dan selamat sore waktu Australia Pak Diki. Siang Bang Gita. Siang. Baik, sehat semua ya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Diki dan juga Pak Sony, ini ada seruan dari WHO agar kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Namun kalau kita lihat setiap kali kasus melandai, ini ada saja tantangan-tantangan baru yang muncul. Seperti misalnya varian-varian COVID-19 yang baru. Saya ingin ke Pak Sony dulu. Ini upaya seperti apa yang harus kita lakukan Pak untuk menghindari ancaman peningkatan kasus lagi agar bisa segera kembali hidup normal atau terbebas dari belenggu pandemi? Baik Bang Gita, jadi sebetulnya kan mengakhiri pandemi itu harus menjadi komitmen global, bukan hanya Indonesia. Dan WHO memberikan rekomendasi bagaimana mengakhiri pandemi ini. Dan itu harusnya dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. Yang pertama jelas sekali bahwa WHO memberikan indikator ya, kalau suatu negara bisa mengendalikan kasus COVID-19 jika kasusnya kurang dari 10 per 1 juta atau maksimal 10 per 1 juta penduduk kasus hariannya. Kalau kita mengacu pada angka tersebut, maka Indonesia sekitar 2.700 kasus terkonfirmasi positif per hari. Dan kalau kita lihat berdasarkan data yang ada kan kita masih di angka yang cukup rendah. Kemarin saja kasusnya sekitar 255 kasus tambahan dalam satu hari. Oleh karenanya rekomendasi WHO harus terus kita lakukan juga tentunya dengan kebijakan internal di Indonesia sendiri. Yang pertama kebijakan 3M ya, strategi 3M partisipasi masyarakat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan ini berulang-ulang disampaikan oleh WHO. Dan juga di Indonesia 3M masih menjadi salah satu strategi utama. Yang kedua adalah kemampuan deteksi melalui testing dan tracing. Jadi testing dan tracing kita tidak boleh berkurang. Tantangan di Indonesia saat ini adalah tracing atau penelusuran. Nah ini harus terus ditingkatkan dan bahkan tracing ini kan menjadi salah satu indikator penentuan PPKM level. Ada beberapa daerah yang mengalami penurunan atau peningkatan levelnya dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu karena penurunan kapasitas testing. Oleh karenanya deteksi melalui testing dan tracing tetap menjadi salah satu strategi kita. Dan tentunya berikutnya adalah percepatan vaksinasi. Ya, kita sudah 266 juta orang Indonesia sudah divaksin. Itu merupakan sebuah capaian yang baik. Ya, di mana 40% dari penduduk Indonesia sekitar 110 juta itu sudah divaksin dosis lengkap. Jadi proteksi dalam bentuk 3M, deteksi dalam bentuk testing dan tracing,
lalu upaya percepatan vaksinasi masih menjadi strategi utama kita, seperti yang direkomendasikan oleh WHO, Mbak Gita. Baik, upaya-upaya yang menjadi rekomendasi dari WHO terus dijalankan ya, termasuk juga upaya tracing. Namun ini kita hadapi tantangan dalam upaya tracing. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, kalau Anda lihat perkembangan situasi 3T khususnya untuk tracing di Indonesia, apa sebenarnya catatan yang perlu menjadi evaluasi bersama kita dalam hal tracing? Ya betul ya, bahwa walaupun kapasitas testing kita ini sebetulnya masih perlu ditingkatkan, tapi yang menjadi kunci sebetulnya di 3T ini adalah nantinya tuh kita harus melakukan isolasi karantina secara cepat, efektif. Nah untuk itu kan kalau mau efektif dan cepat berarti kemampuan kita menemukan orang, baik itu memang sudah terkonfirmasi atau probable atau terduga, itu harus cepat banget. Dan inilah kuncinya ada di mau itu testing maupun tracing tadi yang disampaikan Pak Sony. Nah, ini yang masih jadi PR karena banyak daerah kita ini masih dalam penelusuran, dalam mencari tahu kasus-kasus kontak ini masih belum memadai. Nah, oleh karena itu itulah sebabnya kenapa kita harus sadari bahwa leveling transmisi kita ini masih harus kita tingkatkan. Karena masih mau masuk tahun ketiga ini kita masih di community transmission yang WHO ini. Ini yang tentu harus menjadi PR yang sangat menantang karena 2 tahun rasanya pergerakannya ada, tapi terlalu lambat menurut saya. Karena kalau kita ingin nanti diharapkan seperti yang diharapkan bersama nih keluar dari situasi krisis ini, salah satu juga adalah kemampuan kita memastikan bahwa di masyarakat ini apa yang ditemukan dan dilaporkan pemerintah, gaps-nya dengan yang ada di masyarakat nggak tinggi. Saat ini secara teoritis itu masih ada, walaupun ini sudah mengerucut lebih pendek ya, lebih artinya kalau ditemukan misalnya 1, apa di masyarakat ada 6 atau 7 atau 8 yang nggak ditemukan. Nah ini yang harus kita persingkat dengan cara ya tadi meningkatkan kapasitas testingnya, terutama di kelompok-kelompok yang rawan dan juga tracingnya. Selain itu dalam kaitan 3T ini, kita kan sekarang sudah dengan katakanlah konteks Omikron sudah disebar nih kemampuan PCR dengan biomarker untuk SGTF ya. Nah ini tentu akan sangat membantu tuh tadi yang walaupun mungkin terkonfirmasinya masih menunggu Omikron, tapi setidaknya kita udah tahu nih probable, terus kasus-kasus kontaknya segera isolasi karantina. Itu kuncinya. Baik, tidak hanya 3T namun juga harus perkuat isolasi dan juga karantina. Pak Sony, kalau untuk kekuatan kita dalam memastikan isolasi dan karantina itu berjalan dengan baik, seperti apa Pak catatannya saat ini? Ya, terus ditingkatkan ya, terutama untuk kalau isolasi untuk rumah sakit rujukan, tentu kita bersyukur karena bed occupancy rate kita kan sekarang kecil ya, sehingga ketersediaan tempat tidur sangat banyak. Kalau nggak salah sekarang bor kita tuh sekitar 2,17%, 2,1-2,2%. Nah, kemudian yang harus kita tingkatkan juga adalah kapasitas dari karantina kita. Karena salah satu upaya yang kita lakukan adalah melakukan pembatasan bagi para pelaku perjalanan internasional, melakukan karantina terhadap para pelaku perjalanan internasional. Dan kita tahu bahwa saat ini per hari itu kira-kira ada 3.000 sampai 4.000 orang yang masuk ke Indonesia, terutama WNI yang baru misalkan dia kembali ya dari bekerja di luar negeri dan seterusnya. Belum lagi WNI yang melakukan perjalanan liburan ke luar negeri. Ini kan jumlahnya juga terus meningkat dan kemungkinan akan meningkat balik ya, arus baliknya pada bulan Januari nanti. Oleh karenanya kapasitas dari tempat karantina ini terus ditingkatkan. Kita menghindari terjadinya imported cases. Dan kita tahu dari 19 kasus Omikron yang sudah ada di Indonesia, semua adalah imported cases. Ya walaupun ada petugas kebersihan, tetapi kan dia tertular dari orang yang melakukan perjalanan internasional. Jadi belum terjadi community transmission, belum terjadi penularan lokal. Oleh karenanya kita betul-betul mencegah jangan sampai terjadi kasus impor. Ya, karantina diberlakukan. Kalau kita lihat sekarang
Wisma Atlet Pademangan tuh sudah terisi 93%. Rusun Pasar Rumput Manggarai itu terisi sekitar hampir 95%, ya. Masih ada Rusun Nagrak Cilincing sebagai tempat karantina, ini sekitar 10% terisi sekarang. RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang terpakai 83%. Lalu kemudian ada beberapa alternatif tambahan wisma, ya, seperti di Pulau Gebang dan Mogot maupun yang disiapkan bersama dengan Provinsi DKI Jakarta. Baik. Jadi Satgas, BNPB, pemerintah terus meningkatkan kapasitas karantina sehingga para pelaku perjalanan internasional bisa dilakukan karantina dengan waktu karantina durasi yang cukup lama sekarang 10 hari sampai 14 hari. Baik, artinya ini yang menjadi kunci untuk bisa keluar dari belenggu pandemi selain penelusuran kasus dan juga isolasi dan karantina dan tentunya soal vaksinasi ya Pak. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan vaksinasi usai jeda. Pemirsa, ke Pak Diki dulu. Pak Diki, dari beberapa penelitian terkait dengan COVID-19 ini ada yang mengatakan salah satunya nanti COVID-19 ini akan dianggap sebagai penyakit musiman ketika pandemi sudah berakhir. Apa sebenarnya yang akan menjadi indikator bahwa pandemi itu sudah berakhir dan apakah Indonesia sudah siap jika nantinya COVID-19 ini sudah dianggap sebagai penyakit musiman? Ya, pertama ya yang berhak menentukan dan juga mencabut status pandemi kan WHO. Nah, antara lain kriterianya adalah bila setidaknya ya menurut saya berdasarkan pengalaman setidaknya satu benua itu kalau banyak seperti Asia atau Eropa itu masuk level terkendali. Atau misalnya dua benua seperti Australia misalnya dengan Eropa sudah masuk level terkendali seperti yang saya sampaikan Pak Soni tadi. Itu sudah bisa dicabut status pandeminya. Nah, ketika ini dicabut oleh WHO yang kemungkinan besar dalam prediksi optimis saya itu terjadi di triwulan terakhir tahun depan, maka akan sebagian besar negara di dunia ini sebetulnya akan umumnya akan dua kategori. Bakal dia menjadi tetap epidemi. Epidemi itu artinya ya masih naik turun. Yeah. Masih ada kadang-kadang ya namanya outbreak ya, semacam kasus-kasus banyak menimbulkan beban di vaskes. Ada yang endemi. Endemi ini artinya masih ada kasus yang ya ada tapi nggak melebihi batas. Nanti WHO akan mengeluarkan semacam panduan. Kalau endemi itu katakanlah apa mau 5 per 10 juta, 5 kasus per 1 juta, terserah nanti biasanya disepakati. Dan negara berhak juga menentukan, oke, seperti misalnya demam berdarah itu pun sekarang ada batasan endeminya, kemudian malaria dan lain sebagainya. Nah, kita pada saat ini sebetulnya kalau melihat data saat ini, punya optimisme bisa masuk ke dalam posisi nanti ada fase masuk ke endemi itu ada. Tapi tentu ini akan sangat bervariasi antar daerah, ya, karena kita tahu beberapa daerah di luar Jawa ini kan masuk kategori yang masih harus kita pastikan kemampuan mereka dalam mengendalikan. Nah, tapi harus difahaminya begini, bahwa endemi itu bukan berarti wah aman kita, enggak juga harusnya. Makanya saya sampaikan ada opsi terakhir yang sebetulnya ini bukan epidemi, bukan endemi, tapi ya terkendali aja. Oke. Artinya terkendali itu mungkin dia kasusnya bisa aja 1 tahun 1 kali, itu pun cuma 1-2 daerah. Nah, ini yang harus kita kejar. Karena bagaimana bicara COVID-19 ini, meskipun dia sudah jadi endemi, seperti halnya kasus flu dan infeksi lain, di COVID ini ada namanya long COVID. Ada dampak yang serius pada organ-organ vital tubuh yang bisa mengurangi kualitas kesehatan manusia. Dan ini yang harus dihindari masalahnya. Baik. Meskipun dengan Omikron ini sekarang kan ringan, 25% bahkan lebih ringan dari Delta. Tapi dia tetap lebih parah daripada Alpha atau varian lain, termasuk yang virus liar di Wuhan. Nah, itu yang harus kita sadari sehingga kita tetap harus berprinsip masuk pada fase yang disebut terkendali itu. Baik. Dan terkendali itu sebetulnya
Ya, Artinya gimana sebenarnya Nita? tidak akan belum akan benar-benar berakhir ya Pak. Nanti setelah pandemi bisa berubah status menjadi epidemi atau endemi, yang artinya bukan berarti virus ini benar-benar menghilang sama sekali. Nah, saya ke Pak ya. Sony. Pak Sony, kalau dari Satgas sendiri menghadapi kemungkinan ini, apa yang dipersiapkan Pak? Yang pertama, kita tentu tetap mengacu pada threshold warning ya, threshold warning yang diberikan oleh WHO, 10 kasus per 1 juta penduduk per hari. Kalau Indonesia 2.700 kasus per hari, itu menjadi threshold warning, itu batas ambang peringatan buat kita. Tapi kita sudah, pemerintah tentu menyiapkan beberapa skenario antisipasi. Saat ini Indonesia tetap menggunakan PPKM level ya, kabupaten kota sebagai basis kita menetapkan tingkat risiko dan intervensi kebijakannya. Lalu yang kedua, ketika kasus meningkat di atas 500 kasus per hari, itu respon yang disiapkan juga sudah ada. Misalkan kita melakukan peningkatan testing dan tracing, lalu penggunaan peduli lindungi yang lebih masif lagi, dan seterusnya. Pak Luhut juga sudah menjelaskan bahwa misalkan saja ketika kasus sudah meningkat di atas 1.000 per hari, maka dilakukan pengetatan aktivitas ya, yang dimasukkan di dalam aturan PPKM level. Tapi kalau kasus meningkat lagi di atas 2.700 kasus per hari, maka ada strategi lainnya, pengetatan aktivitas dan mobilitas yang lebih kuat lagi, yang lebih ketat lagi di dalam aturan PPKM level. Jadi sudah disiapkan Pak kita langkah-langkahnya, dan kita sekarang kasusnya masih sangat terkendali, 500 kasus. Memang beberapa studi menunjukkan bahwa gelombang baru sulit dihindari karena memang masih ada distribusi vaksin yang belum merata di seluruh dunia. Kita tahu bahwa misalkan saja di Afrika ya, mayoritas negara di Afrika kurang dari 20% penduduknya yang sudah menerima vaksin, bahkan termasuk vaksin dosis pertama. Nah, kalau itu terjadi lonjakan kasus, biasanya kan muncul varian baru, lalu kemudian berdampak karena mobilitas penduduk dunia juga tinggi, berdampak ke negara lain, muncul lagi tantangan varian baru, lonjakan kasus dan seterusnya. Jadi memang Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah di sendiri, tetapi juga kita mendorong agar dunia juga melakukan upaya-upaya secara bersama sehingga menyelesaikan pandeminya secara bersama. Gitu. Baik. Nah, seperti yang Pak Sony sebutkan tadi, salah satu hal yang disoroti WHO adalah ketimpangan akses vaksin antara negara maju dan juga negara miskin, yang ini ketimpangannya disebut semakin tajam dikarenakan negara-negara maju ini sudah mulai melakukan vaksinasi booster. Saya ingin tanyakan ke Pak Diki, bagaimana kita menghadapi masalah ini, adanya ketimpangan vaksinasi dan juga sudah ada perkembangan varian-varian baru dikarenakan negara-negara yang belum tersentuh akses vaksin secara merata ini banyak terjadi mutasi di sana. Seperti apa kita menyikapinya? Pertama ya, bahwa Omikron ini menunjukkan sangat jelas pesan bahwa kita memang nggak bisa menghadapi pandemi ini sendirian. Nggak bisa hanya Indonesia, nggak bisa hanya ASEAN saja, nggak bisa hanya Asia saja. Dan nggak bisa juga hanya negara-negara berkembang saja. Nah, ini yang kenapa sekarang banyak sekali negara maju mulai memberikan perhatian dengan memberikan hibah-hibah ya, vaksin. Salah satunya kita juga yang mendapat cukup banyak ya hibah vaksin ini. Nah, ini ya walaupun relatif agak telat ya karena Omikron sudah ada ya, tapi setidaknya harapannya dengan distribusi yang lebih meningkat terkait vaksinasi ini akan mengurangi potensi lahirnya varian-varian baru. Dengan catatan, vaksin ini satu hal, tapi program vaksinasi hal yang berbeda gitu. Yeah. Jadi masalahnya ada terjadi di mana vaksinnya ada akhirnya, tapi karena sudah kadaluarsa atau ada masalah dalam distribusi dan pemberian, nah ini akhirnya makanya selalu diteruskannya dengan vaksin yang diinjeksikan pada manusia gitu. Ini adalah kata kunci yang harus kita terapkan juga dalam konteks Indonesia di merata ya. Walaupun sekarang Indonesia sudah mencapai nih target WHO sebelum akhir tahun ini, tapi kita harus ingat bahwa ini masih terlalu terkonsentrasi di Jawa Bali.
di aglomerasi juga. Nah, oleh karena itu kesetaraan menjadi penting. Dan apa yang sekali lagi terjadi di Omicron di Afrika ini karena tidak terjadi kesetaraan. Yeah. Nah, kemudian ini juga memberikan pesan penting bahwa vaksin nggak bisa berdiri sendiri juga. Kita jangan abai dengan 3T kita, jangan abai dengan 5M kita. Nah, ini yang walaupun kita tahu, apalagi sekarang kita tahu bahwa vaksinasi ini juga menurun ketika melawan Omicron ya. Di bawah 50% rata-rata, semua vaksin nggak ada kecualinya. Kecuali sudah ada booster gitu ya. Walaupun ada kabar berita lain dari riset bahwa sel T, sel B kita yang sifatnya lebih lama itu ternyata juga bereaksi cukup positif. Nah, ini sekali lagi mengingatkan pada kita, apalagi ini dalam konteks Nataru nih ya, mari kita tetap menerapkan kedisiplinan dalam 5M ini. Kalau Pak Sony tadi 3M, saya 5M, selalu 5M, karena mobilitas interaksi ini luar biasa ya Pak, dampaknya. Kemudian juga kerumunan keramaian. Dan apalagi sedikit saya menyinggung, dalam masa liburan ini kerumunan keramaian yang sifatnya statik itu yang harus dihindari. Apa itu? Yang orang itu di situ ya 15 menit, 30 menit lama di situ. Ini yang harus dibubarkan gitu untuk dia tetap menghindari. Nah, ini bicara sekali lagi vaksinasi penting, tapi dia harus jadi bagian dari strategi bersama yang efektif. Baik, nah kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pemerataan akses vaksin di Indonesia sendiri ini sudah seperti apa usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Siang ini masih bersama dengan Pak Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 dan Pak Diki Budiman selaku Ahli Epidemiologi Indonesia dari Griffith University. Pak Diki dan juga Pak Sony tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait cara-cara atau bagaimana kita harus tetap mempertahankan protokol kesehatan dan tentu untuk vaksinasi ini jangan terlalu Jawa sentris atau Jawa Bali sentris namun harus merata ke seluruh Indonesia jika kita ingin segera keluar dari belenggu pandemi. Kita sudah tiba di penghujung segmen, saya persilakan masing-masing Pak Diki dan juga Pak Sony untuk memberikan kesimpulan terkait apa yang perlu diubah dan dipertahankan masyarakat Indonesia jika ingin segera pandemi ini berakhir. Silakan Pak Diki terlebih dahulu. Ya, pertama vaksin ini penting ya, dan sekali lagi bicara Omicron, apa yang terjadi bahkan sekarang di sini di Queensland, yang tadinya kasus itu lama tidak ada, sekarang sehari bisa 700, 500. Walaupun banyak yang mayoritas memang mild, tapi kenapa? Karena sudah divaksinasi lengkap, gitu. Jadi bukan karena penyakitnya membuat dia jadi ringan, tidak, tapi karena mayoritas sudah divaksin. Atau kalau dalam konteks negara-negara Afrika, mayoritas sudah terinfeksi. Ini yang menunjukkan bahwa fungsi vaksinasi menjadi sangat penting. Bahkan untuk orang yang sudah terinfeksi pun vaksin menjadi sangat penting. Dan bahwa sekarang estimasinya untuk katakanlah saya bicara Australia saja, hampir mayoritas orang Australia akan terkena Omicron. Itu dalam prediksi terakhir. Artinya sudah divaksin atau belum. Karena apa? Karena begitu efektifnya Omicron ini menular. Nah, oleh karena itu dalam konteks Indonesia, kita betul-betul harus kejar vaksinasi 2 dosis ini. Dan kita harus menempatkan posisi rencana booster ini hanya betul-betul selektif pada orang yang sangat berisiko tinggi. Karena di sini pun ICU penuh pada kasus-kasus yang sudah bahkan ada sebagian kecil yang sudah divaksinasi tapi masuk komorbid lansia, dia masuk ICU. Nah, ini jadi booster penting untuk lansia dan orang yang komorbid atau pelayan publik terutama. Ya. Kemudian vaksinasi dosis 2 ini harus betul-betul dikejar merata setara. Dan sekali lagi satu hal juga yang ingin saya sampaikan ya, bahwa dalam rangka mengakhiri pandemi ini kita untuk melawan adanya potensi varian-varian baru di tahun 2022, antara lain adalah dengan peran kita juga, yaitu dengan ya sekali 5M itu. Masker. Kalau sekarang ternyata nggak bisa menggagalkan rencana liburan karena sudah booking dan lain sebagainya, pastikan Anda dites rapid test antigen negatif dan pakai masker yang terbaik yang bisa Anda beli. Karena kalau sudah bisa pergi, belilah yang masker yang bagus. Dan juga hindari yang namanya kerumunan keramaian. Termasuk kalau memang saat ini belum beli tiket,
janganlah. Lebih baik berlibur di dalam kota. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, intinya harus ada kesadaran diri yang terus dipegang ya Pak, apalagi selama pandemi ini yang sepertinya masih lama akan berakhirnya, namun tentu kita harapkan semakin hari kasus semakin melandai. Pak Sony, silakan pesan dari Anda singkat saja. Ya, jadi memang tidak ada intervensi tunggal menyelesaikan pandemi ini. Ini kami sampaikan berkali-kali. Vaksinasi 3M dan 3T harus dilakukan secara simultan, harus dilakukan secara bersamaan. Kita bersyukur bahwa vaksinasi kita sudah 40% dosis lengkap dan 58% dosis pertama. Artinya tersisa 2% dari penduduk Indonesia yang belum vaksin sama sekali. Nah, ini dikejar, bahkan Kementerian Kesehatan sudah memproyeksikan di akhir Desember ini kita bisa mendekati 100% sudah divaksin minimal dosis. Dan kalau kita lihat sampai dengan minggu ini itu sudah 18 provinsi yang mencapai target lebih dari 70% vaksinasi, ya, minimal dosis. Jadi ini harus terus didukung oleh masyarakat. Nah, adaptasi dan perubahan perilaku yang harus dilakukan secara konsisten. Jangan lupa bahwa kita masih pandemi, kita ingin selesai ya tadi ya. Pak Diki sudah sampaikan dengan sangat baik. Ikut serta dalam program vaksinasi karena bisa melindungi, menurunkan tingkat kesakitan dan kematian. Yang kedua, menerapkan perilaku sehat ya, menerapkan perilaku hidup sehat agar kita bisa terhindar dari penyakit. Yang ketiga, disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, ya boleh 5M ya, kurangi mobilitas jika tidak mendesak, bukan rasa empati terhadap bersama dan gotong royong. Karena kita semua masyarakat punya peran untuk melindungi diri sendiri dan orang lain melalui adaptasi kebiasaan baru tadi. Jadi ingat, walaupun kasus sudah landai, perilaku kita harus sama. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, percepat ikut program vaksinasi, dan jangan lupa untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, Pak Sony, saya ingin pertegas sekali lagi, target pemerintah pusat kan di akhir tahun itu sudah mencapai 70% vaksinasi seluruh Indonesia. Ini sudah terlampaui ya Pak artinya? Sampai dengan minggu kemarin sudah 18 provinsi yang telah mencapai target 70%. Ya. Nah, ini masih terus didorong sehingga beberapa provinsi yang masih cakupannya rendah seperti Papua dan Aceh, Papua, Aceh, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara itu masih terus didorong. Tentunya dukungan dari masyarakat di daerah juga sangat penting ke daerah ya. TNI Polri juga berjuang luar biasa karena memang sekarang yang tersisa ini mayoritas di daerah dengan tingkat geografis yang lebih sulit dan menjadi tantangan tersendiri ketika harus melakukan vaksinasi di wilayah terpencil tadi. Tapi dukungan masyarakat menjadi sangat penting. Yang paling penting adalah komitmen kita bersama pemerintah daerah, masyarakat, tentu jelas komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat dan memeratakan distribusi. Baik. Baik, kita harapkan target untuk meratanya distribusi dan juga program vaksinasi ini akan segera tercapai. Dan juga tentunya bagi masyarakat jangan dulu terlena dengan perlandaian kasus saat ini, harus tetap disiplin melaksanakan 5M. Terima kasih banyak Pak Sony dan juga Pak Diki sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya pemirsa, Lunch Talk masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.